Setelah mendengar penuturan Erika, Marisa terdiam. Ia kembali mengintip lelaki itu dari balik jendela. Marcelo masih berdiri di sana dengan senyuman anehnya menatap Marisa. "Apa kamu yakin dia jatuh cinta padaku, Erika?" tanya Marisa yang masih menatap hot daddy-nya dari jendela. "Ya, aku yakin sekali, Cha. Coba saja kamu bicarakan sama Tuan Marcelo baik-baik, mungkin saja nanti dia akan mengakuinya." "Ya, kan, Pak Fatan?" Erika menepuk pundak Fatan yang hanya terdiam sambil memperhatikan Marisa. "Entahlah, aku kurang tahu kalau soal perasaan seseorang," jawabnya. "Hah, dasar, lelaki sama saja," gerutu Erika. Marisa terus mengintip lelaki itu dari balik jendela sambil berpikir keras. Sebenarnya ia ingin menuruti apa kata Erika, menanyakan perasaan lelaki itu kepadanya. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Marisa ragu bahwa lelaki itu mencintainya. Tak terasa sore pun menjelang. Awan terlihat menghitam dan sepertinya hujan lebat akan segera turun. Marcelo nampak memperhatikan langit yang mulai menggelap dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke kediamannya. Tiba-tiba saja hati Marisa merasa mantap untuk menanyakan soal perasaan lelaki itu kepadanya. Ia berjalan keluar rumah dan berniat menemui lelaki itu. Namun, sayangnya lelaki itu sudah menghilang dan dari kejauhan nampak Marcelo melenggang menuju kediamannya. "Tuh!" Marisa ingin berteriak tetapi ia malu. "Ah, sudahlah. Sebaiknya aku susul saja dia," gumamnya. Marisa berlari kecil menuju Marcelo, tetapi lelaki itu sudah sangat jauh darinya. Marcelo berjalan dengan tergesa-gesa karena sebentar lagi hujan akan segera turun. Sebenarnya dia itu mau kemana? Kok jalannya cepat sekali? Gerutu Marisa sambil berlari kecil. Marisa bahkan tidak menyadari bahwa langit sudah menggelap. Bukan hanya karena matahari yang sudah mulai tenggelam, tetapi juga karena awan hitam sudah menggumpal di atas kepala mereka. Hingga akhirnya Marcelo tiba di depan rumah sederhana miliknya. Ia membuka kunci pintu kemudian masuk ke dalam ruangan sempit itu. Ia tidak menyadari bahwa Marisa sedang mengikutinya dari belakang. "Loh, ngapain Tuan Marcelo memasuki rumah orang? Mana dia punya kunci pintunya? Apa jangan-jangan dia tinggal di sana sekarang?" gumamnya Marisa. Marcelo duduk di kasur lusuhnya dengan lutut menekuk. Ia terdiam sambil memikirkan nasibnya dan Marisa yang begitu keras kepala. Hingga akhirnya ia dikejutkan oleh suara ketukan yang terdengar sangat cepat. "Top! Top! Top! Siapa sih? Apa dia tidak tahu bahwa langit akan segera runtuh?" gerutu Marcelo yang kesal karena merasa terganggu. Marcelo bangkit dari posisi duduknya kemudian berjalan menghampiri pintu ruangan itu. Perlahan ia membuka pintu tersebut dan betapa terkejutnya ia karena Marisa sedang berdiri di depan pintu dengan wajah bimbang. "Ica." Marcelo tersenyum dan segera meraih tangan gadis itu. "Masuklah, di luar dingin." Marisa masuk ke dalam rumah yang sekarang ditempati oleh lelaki itu. Ia memperhatikan sekeliling ruangan dengan tatapan bingung. "Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Marcelo?" tanya Marisa. "Sekarang ini rumah Dedi." "Kenapa? Apa kamu kira Dedi tidak sanggup hidup di desa ini?" jawabnya dengan bangga. Kini tatapan Marisa tertuju pada lelaki yang berdiri sedang di hadapannya. Mata mereka sempat bertaut, tetapi hanya sebentar. Marcelo mengalihkan pandangannya dan lebih memilih memperhatikan penampilan gadis itu. "Tinggal di sini membuat kamu benar-benar berubah, Cha. Lihat penampilanmu sekarang, pakaian apa yang sedang kamu kenakan ini?" ucapnya. "Saya kesini bukan untuk membahas pakaian saya, Tuan Marcelo. Saya ingin bertanya kepada Anda dan Anda harus menjawabnya dengan jujur. Apa tujuan Anda datang ke tempat ini?" tanya Marisa dengan wajah serius menatap Marcelo. Marcelo kembali tersenyum dan meraih tangan gadis itu. Ia ingin mengajak Marisa untuk duduk di kasur lusuhnya. "Duduklah dulu, Cha. Biar ngobrolnya enak," ajaknya. "Jawab saja pertanyaanku, Tuan Marcelo," tolak Marisa. Marcelo menghembuskan napas panjang kemudian duduk di kasur lusuhnya sambil menekuk lutut seperti yang ia lakukan sebelumnya. "Menjemputmu, tetapi karena kamu menolak ya, terpaksa Dedi tinggal di sini hingga kamu luluh dan bersedia ikut Dedi pulang," sahutnya.
Marisa menarik napas panjang kemudian menghembuskannya secara perlahan. Dia ingin menanyakan perasaan lelaki itu yang sebenarnya, tetapi ia takut. Ia sangat gugup, badannya bahkan terasa panas dingin. "Tuan Marcelo, apakah Anda mencintai saya?" tanya Marisa. Jiwa Marisa seakan melayang dan meninggalkan raganya di tempat itu bersama Marcelo. Urat malunya pun seakan sudah putus setelah berhasil menanyakan hal itu kepada lelaki tersebut. Marcelo sempat terdiam, tetapi pandangannya tidak pernah lepas dari gadis itu. Ia bangkit dari posisi duduknya dan kini berdiri tepat di hadapan Marisa. Ia meraih tangan Marisa kemudian menggenggamnya dengan erat. "Dedi sayang kamu, Cha. Kamu akan selalu menjadi putri kecilnya Dedi," sahutnya. "Duarer." Bunyi petir menggelegar tepat setelah Marcelo mengatakan hal itu. Hujan pun turun dengan lebatnya. Terlihat jelas kekecewaan di mata Marisa, ia putus asa setelah mendengar ucapan lelaki itu. Perlahan, Marisa melepaskan genggaman tangan Marcelo dan menjauhi lelaki itu. "Sebaiknya aku pulang," ucap Marisa sebelum ia berlari menerobos hujan. Marcelo panik, ia meraih jasnya kemudian segera berlari mengejar Marisa. "Cha, kembalilah. Nanti kamu sakit," teriaknya sambil mengejar gadis itu. Marisa tidak peduli. Ia terus berlari karena rasa kecewanya mengalahkan rasa takutnya terhadap petir dan kilat yang terus menyapa desa itu. Hingga akhirnya Marcelo berhasil menangkap tubuh gadis itu kemudian membawanya ke tempat aman untuk berteduh. "Lepaskan aku," kesal Marisa. "Tidak akan." "Apa kamu ingin sakit, heh?" sahut Marcelo tidak kalah kesalnya. Marisa mendengus kesal sambil mencoba melepaskan tubuhnya dari lelaki itu. Namun, percuma Marcelo merengkuh tubuhnya dengan sangat erat. "Sebaiknya aku pulang, mereka pasti mengkhawatirkan aku," gumam Marisa sembari memperhatikan cuaca yang semakin memburuk. "Tidak, aku tidak mengizinkanmu kembali di cuaca yang seperti ini," sahut Marcelo. "Duar!" Suara petir kembali menggelegar, seolah meruntuhkan langit di desa itu. "Ah!" Marisa menjerit ketakutan sambil menutup kedua telinganya. Sedangkan Marcelo terkekeh melihat gadis itu yang ketakutan dengan wajah memucat. "Nah, apa sekarang kamu masih berpikir untuk pulang?" goda Marcelo. Dengan cepat Marisa menggelengkan kepalanya. Ia benar-benar ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk kembali ke kediaman Bunilam. Detik berganti menit, tetapi hujan tak juga kunjung berhenti. Malah semakin menjadi, petir dan kilat menyambar di segenap penjuru desa. Para warga pun tidak ada yang berani keluar rumah, termasuk Fatan dan Bunilam. Marcelo memperhatikan sekelilingnya dan ternyata tempat itu adalah sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Marcelo meraih gagang pintu dan pintunya pun terbuka. Tak ada satupun perabot di rumah itu. Hanya rumah kosong yang penuh dengan debu. Atapnya pun sudah terlihat bolong-bolong. "Sebaiknya kita masuk, Cha. Sepertinya hujan tidak akan reda dalam waktu dekat." Marcelo mengajak Marisa masuk ke dalam ruangan kosong tersebut. Setelah gadis itu masuk, Marcelo pun menutup pintunya. Marisa bersandar di dinding ruangan itu dengan tubuh menggigil. Gadis itu kedinginan. Daster yang dikenakannya terlihat basah kuyup. Bibirnya terlihat memucat dan bergetar. Sudah beberapa kali Marisa bersin-bersin. Marcelo tidak tega melihat Marisa dalam kondisi seperti itu. Ia melepaskan jasnya kemudian memasangkannya ke tubuh gadis itu. Walaupun jas itu terlihat basah di bagian luar tetapi tidak di bagian dalamnya. Jas itu masih mampu menghangatkan tubuh Marisa. "Kenakanlah, Dedi tidak ingin kamu jatuh sakit," ucap Marcelo sembari meraih tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Waktu terus berlalu, tak terasa malam pun menjelang, tetapi hujan masih tak kunjung berhenti. Ruangan itu pun menjadi gelap gulita. "Tuan Marcelo, aku takut," seru Marisa sambil mempererat pelukannya di tubuh Marcelo. "Tidak apa, Cha. Dedi ada di sini, bersamamu," sahut Marcelo sambil mengelus rambut gadis itu. Tiba-tiba, Marcelo merasakan tubuh Marisa yang semakin menghangat. Lelaki itu panik sambil meraba-raba kening Marisa. "Cha, kamu sakit. Benarkan kata Dedi, kamu itu memang bandel," ucapnya.
Sekarang kita terjebak di sini dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dedi takut terjadi sesuatu kepadamu, Cha, tuturnya dengan wajah cemas sembari mencoba memberikan kehangatan untuk gadis kesayangannya itu. Aku tidak apa-apa, Tuan Marcelo. Ini sudah terbiasa terjadi padaku jika main hujan-hujanan, sahut Marisa sambil menutup matanya. Apa kamu yakin? Tanya Marcelo. Sejenak tempat itu menjadi hening, hanya suara hujan yang terdengar semakin menjadi dan suara petir masih bersautan walaupun tidak senyaring sebelumnya. Dad, apa Dedi masih mencintai Nona Sarah? Tanya Marisa tiba-tiba. Marcelo terkekeh pelan. Tidak, jawabnya singkat. Benarkah? Marisa menengadah menatap bayangan wajah Marcelo di kegelapan. Ya. Kenapa Dedi memutuskan hubungan dengannya? Bukankah dulu Dedi begitu mencintainya? Tanya Marisa lagi. Karena dia sudah mengkhianati Dedi, sahutnya sambil tersenyum tipis. Marisa terkekeh pelan di dalam pelukan Marcelo. Akhirnya Dedi sadar juga. Sementara itu di kediaman Bu Nilam. Bu Nilam mondar-mandir di dalam rumahnya dengan wajah panik. Fatan, di mana Marisa? Ini sudah malam dan dia belum juga kembali. Ibu takut terjadi sesuatu kepadanya, ucap Bu Nilam. Fatan terdiam sambil memperhatikan cuaca di malam itu. Ia berniat mencari Marisa ke rumah-rumah warga sekitar. Siapa tahu gadis itu sedang numpang bernaung di salah satu rumah warga. Erika, sebenarnya Marisa kemana sih? Kok, kalian tidak ada yang tahu kemana gadis itu pergi? Tanya Bu Nilam cemas. Erika tidak tahu, Bu. Bukankah Erika tadi sedang bantu-bantu ibu di dapur, sedangkan Pak Fatan sedang mandi di kamar mandi? Jadi tidak ada yang tahu kemana Marisa pergi. Apa jangan-jangan diculik oleh Tuan Marcelo, ya? Tutur Erika kemudian menutup mulutnya karena wajah Bu Nilam terlihat sedih ketika ia mengatakan hal itu. Jangan berkata seperti itu, nak. Kasihan Marisa, ucap Bu Nilam. Maafkan Erika, Bu. Sebaiknya aku cari dia, ucap Fatan. Hati-hati ya, nak. Aku ikut, ucap Erika. Tidak usah, kamu di sini saja. Biar aku yang mencarinya, tutur Fatan sambil menahan tubuh Erika yang ingin mengikutinya. Lelaki itu menyingsingkan celananya kemudian meraih sebuah payung dan melangkah menerobos derasnya hujan di kegelapan malam. Semoga dia menemukan gadis itu, ucap Bu Nilam. Amin. Fatan menghampiri setiap rumah warga di malam itu. Namun, tak ada satupun warga yang mengetahui keberadaannya. Hingga ada salah satu warga yang mengaku sempat melihat Marisa berkunjung di kediaman Marcelo. Fatan bergegas menuju rumah yang dimaksud oleh orang itu, tapi sayangnya ia malah tidak menemukan siapapun di rumah kecil itu. Baik itu Marcelo ataupun Marisa, mereka hilang bagai ditelan bumi. Fatan putus asa dan kembali ke kediamannya dengan tangan kosong. Wajah Bu Nilam makin pucat ketika mengetahui Fatan pulang seorang diri. Besok Fatan cari lagi, Bu. Tutur Fatan. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, seorang ibu-ibu berlari kecil memberitahu warga sekitaran desa. Ayo cepat. Ada pasangan mesum yang kepergok warga dan sedang diamankan di rumah Pak Kepala Desa, seru ibu-ibu tersebut. Ada apa sih? Pagi-pagi sudah bergosip aja. Tanya Bu Nilam sembari menghampiri ibu-ibu tersebut. Itu Bu Nilam, ada pasangan yang kepergok berbuat mesum di rumah kosong yang angker itu loh, Bu. Mereka sudah diamankan di rumah kepala desa. Yuk, tengokin, Bu, biar kita bully rame-rame, bikin sial desa aja, ajak ibu-ibu tersebut. Marisa. Fatan segera berlari menuju rumah Pak Kepala Desa. Entah mengapa ia yakin sekali bahwa orang itu adalah Marisa dan Marcelo. Kita flashback dikit ya, readers. Versi ala Marisa dan Marcelo. Karena kelelahan yang amat sangat dan juga hujan yang tidak kunjung reda, akhirnya Marisa tertidur di pelukan Marcelo. Sama halnya Marisa, Marcelo pun sudah sangat lelah. Perlahan ia mulai memejamkan matanya dan akhirnya ia pun ikut tertidur. Mereka tidur dalam posisi saling berpelukan. Rasa hangat yang mereka rasakan saat berpelukan membuat mereka merasa nyaman dan tidak ingin melepaskan satu sama lain. Apalagi cuaca malam itu semakin dingin saja. Hingga pagi pun menjelang.
Para warga desa bangun pagi-pagi sekali. Ada yang ingin pergi ke ladang, ada yang ingin ke kebun dan banyak lagi. Begitu pula seorang warga yang tinggal di dekat rumah kosong, di mana Marisa dan Marcelo masih asyik di alam mimpi mereka. Ketika melewati rumah kosong tersebut, ia sempat heran karena pintu rumah tersebut tidak tertutup rapat. "Loh, kok pintunya kebuka, sih?" Gumamnya sembari menghampiri pintu rumah kosong itu dan berniat menutup pintunya kembali. Namun, ia terperanjat ketika menemukan sepasang manusia yang sedang asik tertidur dengan posisi saling berpelukan. Sontak saja, ia berlari dan menemui warga di sekitar rumahnya kemudian memberitahukan tentang penemuan sepasang manusia yang tengah tertidur pulas di rumah kosong tersebut. "Serius? Wah, jangan-jangan mereka adalah pasangan mesum," ucap salah seorang warga. "Ya, betul. Sebaiknya kita gerebek saja," timpal yang lainnya. Mereka pun beramai-ramai menghampiri rumah kosong tersebut kemudian menggerebek Marisa dan Marcelo yang masih tertidur pulas. "Hei, bangun! Kalian pasti pasangan mesum, kan?" tanya seseorang sembari menarik paksa tubuh Marcelo yang baru saja terbangun dari tidurnya setelah mendengar suara ribut-ribut. "Apa-apaan ini?" ucap Marcelo sembari mencoba melepaskan cengkeraman para warga desa. Bukan hanya Marcelo, Marisa pun tidak kalah terkejutnya. Ia shock setelah mendengar para warga menyebutnya pasangan mesum. "Kalian salah paham. Kami tidak melakukan apapun. Coba kalian lihat pakaian kami. Pakaian kami masih utuh," tutur Marisa. Namun, tidak semudah itu meyakinkan warga yang sudah tersulut emosi. Mereka sama sekali tidak mempercayai ucapan Marisa. Mereka tetap kekeh mengatakan bahwa Marisa dan Marcelo adalah pasangan mesum. "Tidak usah mengelak, Mbak. Kalian pasti habis melakukannya dan setelah selesai, kalian berpakaian lagi. Mbak cantik-cantik ternyata pintar ngibul juga, ya?" seru salah seorang warga. "Ya, Tuhan," gumam Marisa. "Sudah. Tidak usah banyak bicara. Sebaiknya kalian ikut kami ke rumah Pak Kepala Desa," seru yang lainnya. Mau tidak mau, Marisa dan Marcelo diarak menuju kediaman kepala desa. Berita tentang mereka pun menyebar dengan begitu cepat. Bahkan kerumunan warga semakin membludak ketika mereka sudah diamankan di kediaman Pak Kades. "Jadi, benar kalian sudah melakukan itu?" tanya Pak Kades. "Ya Tuhan, Pak. Bagaimana lagi caranya agar kalian percaya bahwa aku dan Ica tidak melakukan apapun? Tadi malam kami cuma numpang berteduh, tetapi karena hujan tidak juga berhenti, kami pun tertidur di sana," tutur Marcelo dengan wajah memerah antara kesal, marah dan malu. Marisa tidak bisa melakukan apa-apa, bicara pun ia rasa percuma. Toh, para warga tetap kekeh pada pendirian mereka. Marisa duduk di sebuah kursi dengan kepala tertunduk. Sedangkan Marcelo, mati-matian membela diri. "Jangan dipercaya, Pak. Orang kami lihat sendiri mereka berpelukan dengan sangat erat," timpal warga. Di saat mereka masih diinterogasi, Fatan tiba di tempat itu dengan napas terengah-engah. Ia menerobos kerumunan warga kemudian masuk ke dalam rumah Pak Kades tersebut. "Marisa." Fatan segera menghampiri Marisa dan menanyakan perihal yang terjadi pada gadis itu. "Marisa, ada apa ini? Apakah yang dikatakan oleh warga itu benar kalau kalian?" Perkataan Fatan terhenti, ia tidak sanggup berkata lebih jauh lagi. Namun, Marisa mengerti apa yang dimaksud lelaki itu. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat sambil memegang tangan Fatan. "Tidak, Pak. Aku berani bersumpah demi Tuhan. Aku dan Tuan Marcelo tidak melakukan apapun. Mereka hanya salah paham," lirih Marisa. Marcelo yang sedang panik, sempat-sempatnya melirik Marisa dan Fatan. Ia kesal melihat Marisa menyentuh tangan lelaki itu. "Fatan, aku mohon dengan sangat. Aku butuh bantuanmu. Tolong, hubungi asistenku, yo. Aku butuh bantuannya sekarang. Kumohon," lirih Marcelo sembari menarik tangan Marisa yang sedang memegang tangan lelaki itu. Marisa memutarkan bola matanya. "Cih, sekarang saja memohon-mohon, meminta bantuan dari Pak Fatan. Dasar tidak tahu malu," gumam Marisa pelan dan tidak seorang pun yang mendengar ucapannya. Fatan menatap wajah panik Tuan Marcelo. Walaupun sebenarnya ia tidak terlalu menyukai lelaki itu, karena sikapnya yang semena-mena terhadap dirinya.
Namun, ia tidak tega untuk menolak permohonannya. "Baiklah, Tuan. Saya akan membantu Anda," sahut Fatan. Marcelo meraih ponselnya yang ia simpan di saku celananya kemudian menyerahkannya kepada lelaki itu. "Terima kasih banyak, Fatan. Aku berhutang budi padamu," ucapnya lagi. Fatan kembali berlari setelah mendapatkan ponsel itu. Ia bergegas pergi dengan menggunakan motor bututnya keluar desa. Erika dan Bu Nilam baru saja tiba di kediaman Pak Kades. Namun, mereka tidak bisa membantu apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan Marisa dan Marcelo yang sedang menunggu hukuman yang akan dapatkan oleh pasangan itu. "Jadi, apa keputusan kalian?" tanya Pak Kades. "Nikahkan mereka," ucap para warga serempak. "Menikah?" pekik Marcelo sambil membulatkan matanya. "Tetapi, bagaimana bisa aku menikahi gadis kecilku sendiri?" ucapnya dengan wajah panik. Ia menoleh kepada Marisa yang tidak kalah shock mendengar hukuman yang akan diterimanya. Ia menatap lekat mata gadis itu kemudian berucap, "Bicaralah sesuatu, Cha. Dedi tidak mungkin menikahimu karena kamu gadisnya Dedi." Panik Marcelo. Mata Marisa berkedut saat menatap lelaki itu. Ia pun sebenarnya ingin menolak pernikahan itu, tetapi bagaimana caranya? Warga pun tidak akan pernah mempercayai perkataan mereka. "Percuma, Tuan Marcelo. Memangnya mereka percaya dengan apa yang akan kukatakan nanti?" sahut Marisa. Marcelo menggaruk kepalanya yang terasa sangat gatal. "Oh, Tuhan. Ampuni aku," gumamnya. Pak Kades berdehem sembari mendelik kepada Marcelo yang terus curi pandang kepada Marisa. "Maafkan saya, Pak," ucap Marcelo. "Setelah merundingkan semuanya kepada tetua desa, kami memutuskan untuk menikahkan kalian nanti malam. Dan kami minta, segera persiapkan semuanya. Jangan lupa, hubungi keluarga kalian untuk menjadi wali serta saksi di pernikahan kalian malam ini," tutur Pak Kades. "Apa? Secepat itu?" pekik Marcelo. "Pilih menikah atau kami arak keliling kampung tanpa mengenakan pakaian? Hayo, pilih mana?" ancam Pak Kades. Nyali Marcelo menciut ketika mendengar dirinya akan diarak keliling kampung dengan tubuh polos tanpa sehelai benang pun. Tidak ada lagi pilihan selain menyetujui pernikahan itu. "Baiklah, Pak. Saya bersedia menikahi Marisa malam ini," ucapnya sambil menganggukkan kepala. "Bagus. Kalau begitu kamu dan calon istrimu boleh pulang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi awas. Jangan pernah mencoba kabur atau kami benar-benar akan mengarah kalian mengelilingi kampung ini," ancam Pak Kades lagi. "Baik, Pak. Saya mengerti," sahut Marcelo. Yang benar saja, seorang bos besar diarak keliling desa dengan tubuh telanjang. Apa yang akan dikatakan oleh rivalku jika mereka mengetahuinya? Benar-benar memalukan, gumamnya sembari bangkit dari tempat duduknya. Marcelo mengulurkan tangannya kepada Marisa dan gadis itu pun menyambutnya dengan wajah kusut. Kali ini bukan hanya wajahnya yang terlihat kusut. Namun, hati dan pikirkan memang benar-benar sedang kusut. Marisa tidak menyangka, hanya karena penasaran dengan perasaan lelaki itu, ia malah dihadapkan dengan pernikahan yang begitu tiba-tiba. "Kamu akan menjadi istri Dedi, Cha?" "Hah, lucu sekali," gerutu lelaki itu sambil melangkahkan kakinya keluar dari rumah Pak Kades. "Apa yang akan kita lakukan setelah mereka menikahkan kita, Tuan Marcelo? Apakah kamu akan membuangku sama seperti kamu membuang Sarah?" tanya Marisa. Marcelo menoleh kepada Marisa yang berjalan di sampingnya. Lelaki itu sedikit kesal ketika Marisa mengatakan hal itu kepadanya. "Kenapa kamu bicara seperti itu, Cha? Aku tidak akan pernah membuangmu. Apapun yang terjadi karena aku sangat menyayangimu," tutur Marcelo sambil terus melangkahkan kakinya. Marisa menghentikan langkahnya. Ia terus memperhatikan punggung Marcelo yang kini berjalan dengan gagahnya. "Seandainya saja, rasa sayangmu adalah rasa sayang seorang laki-laki kepada seorang perempuan, mungkin tidak masalah bagiku, Tuan Marcelo. Tapi, batin Marisa." Marcelo berbalik karena ia tidak melihat bayangan Marisa berjalan di sampingnya. "Cha, kenapa berhenti? Ayo, kita pulang," ajak lelaki itu. Marisa menghela napas berat kemudian kembali melangkah, mengikuti Marcelo yang kini berjalan di depannya.
Sementara itu, Fatan berjuang keras menempuh perjalanan menuju desa tetangga demi memberitahu Yo tentang Marcelo yang baru saja digerebek warga. Setibanya di desa tetangga, ia memanjat pohon demi mendapatkan sinyal yang tidak seberapa, tapi setidaknya masih bisa digunakan untuk menghubungi seseorang di luar sana. Street. Dread. Ponsel Yo bergetar di atas meja kerjanya. Ia segera meraih benda pipi tersebut kemudian mengecek siapa yang sedang mencoba menghubunginya pagi itu. Tuan Marcelo, gumamnya dengan alis yang saling bertaut. Yo menerima panggilan itu kemudian meletakkannya ke samping telinga. Ya, Tuan. Tuan Yo. Ini saya, Fatan. Tuan Marcelo meminta Anda untuk segera datang ke desa karena saat ini Tuan Marcelo sedang dalam masalah, tutur Fatan. Apa? Pekik Yo dengan mata membulat. Masalah apa? Dan kenapa ponsel Tuan Marcelo ada padamu? Tanyanya. Ceritanya panjang, Tuan Yo. Yang pastinya, saat ini keadaan Tuan Marcelo sedang tidak baik, sahut Fatan. Baiklah, saya akan segera ke sana. Tanpa pikir panjang, Yo segera memberitahu para bodyguard bahwa Marcelo sedang dalam masalah dan mereka pun bergegas menuju desa terpencil itu lagi. Sementara itu di kediaman Bu Nilam, Marisa diinterogasi oleh Bu Nilam pasal kejadian kemarin. Marisa, bagaimana kalian bisa berada di dalam rumah kosong itu? Tanya Bu Nilam. Sesekali Bu Nilam melirik tetangganya yang masih berdiri di teras rumah. Mereka masih penasaran dengan yang terjadi kepada Marisa dan Marcelo. Saat itu Marisa dan Tuan Marcelo terjebak hujan, Bu. Tetapi, demi Tuhan, Marisa dan lelaki itu tidak melakukan apapun, lirih Marisa dengan wajah memucat menatap Bu Nilam. Sedangkan Erika duduk di sampingnya sambil mengelus lembut pundak gadis itu. Sudah, mungkin dia memang jodohmu. Terima saja, ucap Erika tanpa beban. Erika. Kesal Marisa sambil menekuk wajahnya. Ibu percaya padamu, nak, dan apa yang diucapkan oleh Erika ada benarnya. Mungkin lelaki itu memang jodohmu. Jadi, biar bagaimanapun kalian menghindar, kalian akan tetap bersatu juga, tutur Bu Nilam.